warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Manajemen Supervisi Pendidikan dengan materi Supervisi Kelas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani. Supervisi kelas. Supervisi kelas merupakan suatu agenda wajib yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengamati dan menganalisa proses belajar mengajar di kelas. Supervisi kelas terdiri dari dua kata, yaitu supervisi dan kelas. Supervisi merupakan proses bimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan para personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar dengan maksud mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan kelas ialah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kelas tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa supervisi kelas adalah pemberian bantuan kepada guru atau staf sekolah untuk memperbaiki atau mengembangkan situasi belajar mengajar dalam kelas yang lebih baik. Dengan kata lain, supervisi kelas adalah suatu proses pemberian layanan, bimbingan, dan bantuan kepada guru-guru baik secara individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki pengajaran guru di kelas. Supervisi kelas fokusnya adalah guru. Pada supervisi kelas tidak berangkat dari masalah guru, tetapi lebih kepada proses membina dengan cara melihat keadaan kelas apakah sudah mencapai tujuan atau belum. Saya Farid Halidi, saya akan menjelaskan tentang tujuan supervisi kelas. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu, supervisi kelas adalah merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Kemudian tujuan supervisi secara umum dapat meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja demokratis dan kooperatif. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan supervisi kelas adalah dapat meningkatkan kesadaran guru terhadap belajar mengajar di dalam kelas agar memperoleh kondisi yang lebih baik, meskipun tujuan akhirnya tertuju pada tujuan belajar siswa. Yang kedua, dapat membantu guru menerapkan metode mengajar yang baik ketika berada di kelas. Yang ketiga yaitu dapat membantu guru mengajar agar bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, mampu membantu guru meningkatkan moral dan pengalaman bekerja guru. Dan yang kelima yaitu dapat membantu guru menyusun tes presentasi belajar agar terciptanya pelajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian. Kepala sekolah dalam kedudukannya sebagai supervisor berkewajiban membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik. Kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas sebagai supervisor hendaknya dilaksanakan dengan demokratis yang menghargai pendapat guru dan memberikan kesempatan untuk melahirkan gagasan dan pendapat. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses atau penerapan tahapan dalam supervisi pendidikan. Ada beberapa proses atau tahapan-tahapan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama yakni perencanaan. Kegiatan perencanaan itu mengacu pada kegiatan identifikasi suatu permasalahan. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan. Yang pertama yaitu
keempat, menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada pada data tersebut. Yang kelima, menentukan teknik yang akan digunakan pada saat supervisi nantinya. Proses yang kedua yakni pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan yang dimaksud di sini yaitu pemberian bantuan dari seorang supervisor kepada pendidik guna meningkatkan kualitas dari pendidikan tersebut. Agar sebuah pelaksanaan itu dapat berjalan dengan efektif, tentunya pelaksanaan itu harus didasarkan pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Proses yang ketiga yakni evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini yaitu proses menelaah hasil dari supervisi yang telah dilakukan. Sasaran dari evaluasi ini ditujukan pada semua aspek yang terlibat dalam supervisi tersebut. Kemudian nantinya hasil dari evaluasi itu akan dijadikan pedoman untuk penyusunan perencanaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ansur Rizal Zaki. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan supervisi kelas tentang apa yang terjadi jika supervisi kelas tidak dilakukan. Jadi, jika supervisi kelas tidak dilakukan, maka akan banyak akibat-akibat negatif yang muncul, seperti tidak nyaman dalam proses belajar mengajar yang disebabkan oleh program-program pembelajaran yang tidak disusun rapi dan metode pembelajaran yang dilakukan. Jadi, sangat dianjurkan bagi setiap sekolah untuk melakukan supervisi kelas, di mana secara umum supervisi ini memiliki manfaat yang sangat baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di antaranya meningkatkan kemampuan guru dalam memimpin dan membimbing. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam presentasi saya ini, mohon dimaafkan.